Selamat malam semuanya, ya ini F-Talk edisi 3 Agustus 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar konsultasi dari Bapak Ibu semua di F-Talk edisi terakhir ya, edisi hari Kamis. Ada ya lumayan banyak yang masuk. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Kita mulai ya. Sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Baik, hari Minggu seperti biasa hari Stockholm ya, ada Stockholm mungkin Anda sudah baca di sore tadi ya di website. Minggu ini IHSG berpotensi untuk melanjutkan koreksi ya, di mana ini adalah chart weekly ya, potensinya adalah menguji 7.530 ini ya. Setelah ini dilewati ya, potensinya adalah ke 7.240, meretest support yang sebelumnya adalah resist ya. Jadi pastikan portofolio Anda dalam kondisi yang ideal ya, baik itu trading ataupun investing. Pastikan cash on hand Anda ada tersedia agar nanti ketika market turun, ketika market menguji support, Anda masih memiliki amunisi untuk kita manfaatkan, untuk kita mengambil peluang. Mungkin itu ya, silahkan dibaca di website. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan saham ya. Sebelum masuk ke pembahasan saham, untuk waiting list private trading room saat ini ada 35 ya, dan sampai dengan hari ini ya, apabila Anda mungkin daftar waiting listnya hari ini, estimasi kuota tersedia tanggal 21 Agustus ya. Ini tanggal 3 dan baru tersedia di tanggal 21 Agustus. Ini estimasi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang habis 21 Agustus ini mungkin saja diperpanjang. Jadi silahkan Anda masuk ke dalam waiting list apabila Anda benar-benar berminat dengan private trading room dan Anda memiliki waktu full time di market. Oke. Yang pertama, Pak Ep minta tolong analisa saham IKAN. Apakah masih bisa entry di harga berapa Pak? Terima kasih. Oke, kita lihat. Oke, secara teknikal sebenarnya belum menunjukkan adanya tanda-tanda koreksi ya. Tapi yang perlu saya sampaikan sebelum membahas saham ini ya, ada sebuah saham itu yang pergerakannya tidak wajar. Nah, salah satu saham yang naiknya tidak wajar adalah yang seperti ini nih. Ini waktu itu mungkin saat masih dalam pemantauan ya. Nah, ini adalah kondisi dia saat ini sudah diperdagangkan dalam mungkin di pasar reguler. Kita lihat di seperti ini, tentunya yang kita pikirkan adalah tidak hanya profitnya, tetapi resikonya. Ini yang selalu saya ingatkan ketika kita trading ya, kita harus juga mengkalkulasi yang namanya potensi resiko. Resiko itu selalu ada ya, baik itu di saham yang sudah naik atau masih akan naik. Bukan berarti kita merekomendasikan saham yang baru akan naik itu tidak ada resikonya, ada. Tetapi saham yang sudah naik seharusnya memiliki resiko yang lebih besar secara teknikal. Ya, resiko bisa dibatasin 5%, 3%, tetapi resiko teknikal itu adalah gambaran yang nantinya membuat probabilitas kita menjadi mengecil untuk kita bisa profit. Nah, ini ya. Jadi kita lihat dulu risiko teknikal. Sekali lagi risiko Anda bisa batasin 2%, 3%, 5% seperti yang kami lakukan di private trading room, tapi kita lebih mencari saham yang risiko teknikalnya memenuhi syarat. Jadi risikonya secara teknikal ini 15%. Ini pun ini risiko yang belum maksimal. Bisa balik ke EMA lagi ya seperti ini. Karena saham ini cukup agresif, sangat agresif dan tidak wajar pergerakannya ya, secara pergerakan naiknya pun turunnya. Saat ini sudah berada di TP 0,3, TP terdekat yang seharusnya. Jadi ini sudah di area TP. Jadi Anda tahu kalau beli di area TP itu sudah tinggi dan resikonya secara teknikal ya tinggi. Jadi minimal ya harus menunggu koreksi di 100 level psikologis sampai dengan mungkin Anda bisa tunggu juga di area 85 ya, untuk memperkecil resiko dan juga memperbesar potensi upside-nya. Kenapa ya? Saat ini sudah di TP gitu ya. Kalaupun dia bisa naik lagi, resikonya yang perlu kita harus ingat.
gitu ya. Jadi untuk saat ini saran saya tunggu ya. Seperti itu analisanya. Jadi untuk entry tunggu. Tolong bahas SMGA untuk swing menengah. Bagaimana plan hari Jumat candle hijau? Saya tidak merekomendasikan swing jangka menengah, swing jangka pendek. Kalau jangka menengah, trend following itu yang kita pakai ya. Karena Anda bertanya pada saya akan menggunakan metodologi yang kami gunakan di Key Advisor. Kalau pertanyaannya adalah swing, ya jangka pendek, kurang dari 20 hari. Tapi kalau pertanyaan mau ada jangka menengahnya, ya ini jadi weekly ya, jadi lebih dari 1 bulan. Gitu ya. Jadi kita pakai yang awal dulu ya. Jadi kita abaikan yang menengah ini. Oke, saya pakai yang ini karena ini dua kata yang berbeda di kami. Berbeda sangat signifikan dalam menentukan entry-nya, melihat chartnya, ya time frame-nya, ya. Kita harus jelaskan ini dulu ya. Jadi swing dan menengah itu dalam tanda kutip strategi yang kita gunakan adalah trend following, ya. Gitu. Jadi swing di private trading room, trend following, trading jangka menengah, trading santai di bull center, begitu ya. Jadi kita menggunakan time frame jangka pendek. Oke, SMGA secara teknikal seperti yang saya sudah bahas sebelumnya. Anda bisa temukan pembahasan sebelumnya di Telegram ya, seperti biasa. Ini sudah saya bahas. Ya. SMGA terakhir kita bahas kemarin tanggal 30 ya. Jadi belum ada perubahan. Kalau kita lihat di sini dia balik ya. Ini masih di area konsolidasi. Jadi harus nunggu breakout terlebih dahulu. Ini seperti yang saya sampaikan di pembahasan sebelumnya. Ya, jadi belum ada perubahan. Anda bisa tonton ini ya. Nih. Nah, bagaimana untuk jangka menengah? Oke, jangka menengah saham ini sebenarnya belum juga kita bisa katakan uptrend jika belum bisa kita lihat moving average-nya ini bergerak naik. Moving average ini baru karena ini saham baru IPO ya, baru IPO di Januari lalu. Jadi umurnya ini baru sekitar 6 bulanan, 6-7 bulanan. Ya. Gitu. Jadi mungkin terlalu dini untuk kita masukkan ke dalam saham trend following. Nah, ini ya kita lihat ya. Melihat tren itu tidak harus bisa gambar, harus tarik garis tidak, tetapi cukup Anda menggunakan moving average-nya. Ini kita lihat kecenderungannya kemana sih, flat, turun, atau naik. Dari situ kita bisa tahu ya. Gitu. Nanti kita bisa hubungan juga antara pergerakan naik dan turunnya. Moving average kecenderungannya kemana gitu ya. Jadi sementara ini belum juga untuk saham SMGA. Seperti itu menurut saya ya. Assalamualaikum Pak ya. Waalaikumsalam. Mohon bantu analisa saham PSAB untuk swing. Saya nyangkut di 431 11 PV. Apakah Senin besok bisa terbang mengingat harga emas naik 2% lebih? Kalau kita trading, kita nggak menggunakan komoditasnya ya, karena komoditas tidak selalu sama dengan pergerakan jangka pendek ya. Secara teknikal sebenarnya saham ini sudah cukup disupport ya. Seharusnya idealnya ada technical rebound karena memang di support ini ada area gap, kemungkinan gap ini tertutup lebih dahulu sebelum dia naik. Jadi kalau Anda misalkan kita tetap menggunakan technical ya, bukan kita melihat harga emas ya. Jadi kalau kita trading ya kita bodoh amat dengan fundamentalnya apa ya. Terus terang ini kita bilang apa adanya di PTR ya, di private trading room kita nggak melihat fundamental sama sekali. Itu menjadi catatan. Kalau Anda masih trading menggunakan fundamental dan ingin join PTR, mending jangan. Ya, mending jangan. Kenapa? Karena di sana Anda berbentrokan. Ya, nanti misalkan kita rekomendasi sell, Anda pakai alasan, oh fundamentalnya ini bagus. Nah, ini nanti akan menjadi perdebatan yang tidak ada akhirnya. Karena berbeda. Ya. Bapak, saham ini harga emas naik, ya. Harga saham ini harusnya naik, belum tentu. Ya, jangka pendek kan trading, ya. Jadi kita harus tahu itu, ya. Oke, jadi kita perlu luruskan itu. Anda boleh juga beda, boleh. Saya mau trading Pak, tetapi menggunakan fundamental, boleh nggak? Boleh, nggak ada yang larang. Sah, boleh boleh aja. Selama itu profit, Anda jalankan. Tetapi di private trading room sama sekali tidak melihat fundamental. Bahkan saham yang dalam tanda kutip gorengan bisa kita rekomendasikan di sana. Jadi berpikirlah sekali lagi sebelum Anda join ini, ya, antrian sebanyak ini. Dan ternyata di situ tidak ada fundamental ya, kita harus tahu. Oke. Nah, kalau kita lihat di teknikal tadi ya saya sudah bahas PSAB ini ada gap yang harus ditutup 390. Jadi kalau misalkan
saat ini belum ada indikasi dia rebound ataupun balik ke modal Anda yang di 431 ini. Jadi kemungkinan besar ya tutup dulu baru naik. Naiknya ini juga kita lihat dulu. Jadi kalau misalkan kita trading itu nggak boleh nyangkut ya, nggak boleh nyangkut. Jadi harus dijual kalau kita posisinya tidak teknikalnya sudah tidak sesuai ya harus dijual. Misalkan Anda beli di 430 ini, breakdown support 430 ya harus keluar. Ya, ini kan sudah posisinya sudah floating 7%. Secara teknikal tidak memenuhi syarat untuk ditahan, secara risk maksimal di private trading sudah terpenuhi 5% lebih. Ya, seperti itu. Jadi sell on strength ya untuk saat ini. Nanti kalau misalkan dia bagus lagi ya bisa di re-entry gitu ya. Seperti itu kalau trading di kami ya, mohon maaf. Jadi kita tidak menggunakan yang namanya emosi. Maksudnya kalau ya teknikalnya tidak bagus ya kita akan buang. Kalau misalkan kita aduh sayang nih emas lagi naik, nanti bakal naik juga belum tentu ya. Nah. Mohon dibahas saham PANR untuk trading apakah menarik, bagaimana best price, SL dan TP-nya. Oke, untuk trading ya. Nah, kita lihat ya secara teknikal. Saham ini baru turun cukup ya bisa dikatakan juga tidak wajar seperti ini turunnya. Tetapi ini bisa terjadi. Semua bisa terjadi di market. Ya, sehingga kita harus tahu batasan resiko itu harus diproteksi. Ini menghindari resiko yang seperti ini nih. Ini karena kalau beli di sini kelihatannya kan sahamnya anteng-anteng aja, bagus-bagus aja. Tiba-tiba seperti ini Anda nggak mau cut loss ya sudah pasti super duper meeng ya, sudah pasti itu. Ya, super duper meeng ya. Ini kalau misalkan kita bicara penurunan ya, bicara penurunan dari 1100 ke 700-an ini ya super duper meeng ya. Makanya itulah kenapa ada yang namanya stop loss dan cut loss dalam trading. Jadi kalau trading tidak ada cut loss misalkan seperti tadi ya mohon maaf ini bisa mengalami yang super duper meeng ya. Ini adalah kata-kata yang tepat yang menurut saya pantas kalau kita nggak disiplin ya. Jadi kalau misalkan kita trading sudah pasti dan tidak mungkin tidak harus cut loss kalau tidak sesuai. Nah, wah Pak saya anti cut loss ya, monggo silahkan kalau Anda mau ya. Gitu. Jadi kita nggak urusan kalau di BTR pasti ada cut loss. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini potensinya menarik atau tidak. Ya kita belum bahas PANR ini ya, panorama ini. Kita baru mengedukasi karena tugas Hive Advisor itu juga mengedukasi. Jadi kalau kita lihat di sini potensinya saat ini sedang pullback. Pullback ya. Dan potensi terdekat secara teknikal tentunya 0,3 ya 0,3 ini menjadi potensi paling tidak yang harus terjadi dalam momentum pullback. Berapa persen? 13%. 13% ini cukup apa enggak? Menurut kami di private trading room cukup ya kalau kita hanya melihat saham ini aja secara persentase upside ini sudah memenuhi syarat ya. Kita bisa ambil TP2 nya di sini di 820 ataupun TP1 nya di 700 area 770 misalkan dengan stop loss di secara teknikal ini 6% ya 675 sehingga agar risknya ini menjadi 5% mengikuti aturan di private trading room itu harus buy on weakness di 700 atau 705 paling tidak. Bisa nggak? Bisa, seharusnya bisa ya begitu kira-kira. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mohon analisa BJTM untuk investasi. Apakah layak? Akumulasi di harga berapa persen portofolio? Terima kasih sebelumnya sukses selalu untuk Pak. Mohon maaf Pak, sudah saya bahas ya kemarin. Jadi saya nggak perlu ulang-ulangi lagi ya untuk investing. Anda bisa cek dulu di Telegram ya. Jadi judul utama kemarin ya. Jadi harusnya sudah jelas di sana. Ya. Gitu ini ya. Nih, BJTM salah satu saham bank paling menarik untuk investasi. Ini pembahasannya ini, pertanyaan Anda ini. Ya. Gitu kalau Anda mau menonton silahkan ya di Telegram di edisi 27 Juli beberapa hari yang lalu ya. Itu kita bahas. Tentunya baru hitungan hari itu ya nggak ada perubahan toh. Gitu. Kalau sekarang ini harganya mungkin yang sudah berubah ya. Jadi tanggal 27 kemarin kan harganya masih mohon maaf ya, masih di bawah 500, sekarang udah naik ke 515 ya sedikit berbeda, tetapi memang area base price untuk BJTM ini di bawah 500 ya seperti yang saya sampaikan. Jadi kalau tiba-tiba dia naik seperti ini ya mohon maaf ya itu di luar kontrol kami tidak bisa menahan saham jangan naik dulu, ini Pak ini mau beli misalkan, nggak bisa ya. Jadi kalau misalkan setelah kita bahas tiba-tiba dia naik atau
ataupun misalkan kita bahas potensi turun ternyata turun, ya itu di luar kontrol kami. Sekali lagi, kemarin ada rekomendasi saham apa itu kemarin, kemudian bilang, Pak saya belum beli kok sahamnya sudah naik. Ya gimana, kita nggak mungkin bisa nyetop, jangan naik dulu, jangan turun dulu, gitu nggak bisa. Pak saya belum cut loss nih, sahamnya sudah turun duluan lah, ya gitu. Jadi nggak bisa seperti itu. Ada trading plan misalkan ya, harus dijual, misalkan investing seperti ini ya, Anda bisa akumulasi di bawah 500 ya BJTM ini. Kalau misalkan tiba-tiba sahamnya naik di atas 500, ini masuk ke toleransi Anda atau tidak. Misalkan jarak di antara saat ini 2%. Kalau menurut saya ya, kalau Anda mau akumulasi bertahap ya masih bisa aja. Nanti kalau dia turun lagi misalkan ke 500, Anda bisa tambah lagi ya, pengalokasi yang lebih besar lagi kalau dia udah masuk di buying zone yang sudah termasuk best price. Misalkan katakan contoh ya, BCTM ini saya mau akumulasi nih, tapi baru saya tahu harga di 515 ini ternyata like invest. Bagaimana dong? Ternyata harga sahamnya yang bagus itu di bawah 500. Apakah boleh kita beli di 515? Investasi itu adalah strategi jangka panjang. Jadi kalau Anda misalkan beli, itu tentunya bertahap. Beli bertahap, misalkan Anda beli dulu sekarang di 515 dengan jarak 2% ataupun bahkan 10% pun, kalau ternyata nanti dia turun, Anda bisa nambah dan itu nggak akan ngaruh signifikan, ya. Jadi jangan terlalu memusingkan seperti itu, kayak seperti trading. Kalau trading harus presisi. Rekomendasi kami beli di 500 ya beli 500, jangan beli di 515. Itu bisa-bisa sudah di TP gitu ya. Itu perbedaannya PTR dengan PIR. Ya, ini sambil kita mengedukasi karena mohon maaf ya banyak orang kebelet promo dan salah pilih gitu ya. Jadi jangan kebelet promo. Kalau promonya bagus, harganya bagus, saya join, belum tentu Anda butuh. Jangan. Itu untuk mengedukasi ini ya, supaya tidak salah masuk ke layanan yang tidak dibutuhkan dan mubazir. Ya. Lanjut ya. Mohon analisa LSIP untuk bulan Agustus. Ya, kalau bulan Agustus ini ya bisa naik dan bisa turun, Pak. Ya, bisa naik dan bisa turun. Jadi pertanyaan seperti ini menurut saya masih kurang spesifik ya. Mohon maaf sekali lagi ya, pertanyaannya kalau misalkan, Pak, LSIP ini kalau untuk trading kira-kira sebulan ke depan bagaimana? Nah, itu mungkin akan lebih masuk ke lebih bernilai jawaban saya nanti. Kalau misalkan analisanya, saya akan bicara saham LSIP ini gambaran saya sebulan ke depan ya. Saham ini kan masih uptrend ya, saya kan bilang di uptrend karena targetnya ini belum tercapai ya. Tetapi kan dalam prosesnya misalkan Anda beli katakanlah kemarin ya di 1400, ternyata masih turun lagi, masih turun. Nah, Anda berarti tidak mendapatkan poin yang Anda sebenarnya butuhkan. Poin yang Anda butuhkan itu apa sih? Strategi. Kalau saya mau invest di saham ini strateginya seperti apa sih? Kalau saya mau trading di LSIP ini strateginya seperti apa sih untuk sebulan ke depan? Nah, itu mungkin poin yang menurut saya penting ditanyakan ya. Nah, kita lihat seperti ini ya, potensinya saham LSIP ya, seperti pembahasan terakhir ini masuk ke 1,4 kemarin ya, sudah mencapai target ketiganya atau best price 15.25, dan ini mungkin terjadi di bulan Agustus, dicapai di bulan Agustus. Namun dalam proses kesini dia bisa naik dan turun di sini ya, seperti pergerakan ini ya. Ada pertanyaannya bisa naik dan turun. Jawaban saya seperti itu tidak salah kalau pertanyaanmu cuma seperti ini ya, gitu jawaban. Analisa Pak di LSIP bulan Agustus ya bisa naik dan bisa turun gitu kan. Nah, tapi ini arahnya berapa Pak target bulan Agustus kira-kira LSIP? Nah, itu pertanyaannya mungkin bisa saya jawab dengan spesifik juga gitu ya. Jadi bertanya, berkonsultasi itu harus juga tahu kebutuhan kita apa sih, kita mau ngapain sih, tujuan kita apa sih, trading, invest, atau mau cuma lihat-lihat aja atau tanya-tanya iseng aja. Nah, itu harus tahu apa tujuan dan keinginan kita di saham tersebut. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mohon analisa saham ANTM. Plan swing trading. Terima kasih, sehat selalu buat Pak Yusuf dan buat terima kasih doanya. Kita lihat Antam untuk swing trading. Oke. Untuk swing trading sekarang ini Antam berada di support ya, support EMA. Secara teknikal sebenarnya saham ini masih belum swing naik ya, belum mulai swing naik dan sedang menguji 0,3 ya. Kalau kita trading di saham ini ya, jadi ekspektasi kita harus kita jaga di area ini ya, di 3080 ini. Berapa persen?
7%. Anda mau bisa untuk trading di saham ini dengan proteksi ketat di 2790, tetapi potensi upside-nya harus diingat hanya 7% secara teknikal ya. Jadi harus tahu gitu ya. Jadi setiap orang punya goals, punya target masing-masing ya. Ada yang cuma karena uangnya mungkin besar sekali, ratusan M, mungkin beliau hanya mencari 2%, 3% itu udah cukup. Tetapi bagi uang yang seperti saya, yang uang cuma kecil ya, kita butuh upside yang besar. Misalkan besar itu seperti apa, di atas 10%, 20% gitu kan, uangnya kecil ya, uang receh. Jadi harus cari upside yang besar. Kalau misalkan dana-dana besar di market kita itu misalkan di atas 100 M sekali posisi ya, itu ya harus cari yang kecil-kecil karena cari market size yang juga besar. Market size yang besar itu juga tidak mudah untuk digoreng gitu kan. Makanya ya sebagian orang kalau trading itu ya masing-masing sebenarnya sesuai dengan besaran dari dia punya uang ya. Jadi stock picks untuk sebuah modal besaran sekian dengan yang lain itu bisa berbeda. Kenapa? Tujuannya berbeda, persentase yang dicari itu juga berbeda. Ini yang perlu kita juga sebenarnya harus edukasi. Makanya nanti mungkin ke depan Youth Advisor itu akan ya membuka khusus untuk itu. Kalau kita memang sudah ada permintaan personal advisor ya. Personal advisor itu ya kita hanya merekomendasikan pada satu orang saja karena memang dia membutuhkan sesuatu yang sangat spesifik dan detail sesuai dengan ukuran dia punya modal. Ke depan akan seperti itu, tetapi sekarang ini belum ya menurut saya. Nah, seperti itu ya Pak ya. Jadi saya kasih tahu Antam ini secara teknikal kalau kita mau trading potensi upside jangka pendek untuk trading itu 7%-an. 7% ini cukup atau tidak? Itu jawabannya Anda bisa jawab sendiri ya. Jadi dengan proteksi di 27 berapa ini tadi? 2770 ini. Anda bisa proteksi di 2770 atau 2750 bebas. Karena kalau dia tembus ke situ secara teknikal dia akan turun ke 0,5. Di sini terdapat 0,5 dan juga gap support yang belum diuji, belum ditutup. Oke. Dan harusnya secara teknikal juga 0,6 bisa tercapai. Namun saya memperkirakan potensi ke 0,6 ini akan dilalui dengan proses C, wave C. Jadi ini kan A, B, naik C. Seperti itu idealnya. Jadi bisa untuk trading, tetap bisa. Tapi upside-nya hanya 7% tadi. Ya, semoga dapat ditangkap ya. Seperti itu. BBCA sudah layak masukkah? Kira-kira TP-nya berapa? Nah ini kan pertanyaannya ini masuk untuk apa? Untuk investing kah? Untuk trading kah? Ini kan berbeda jawabannya ya Pak ya. Jadi saya anggap trading aja ya, semoga nggak salah ya. Saya ini trading ya, saya anggap ini trading karena Anda tidak menyampaikan dengan jelas tujuanmu apa. Kalau kita bicara trading tentunya kita harus lihat secara Fibo koreksinya ini ke berapa, karena ini terbentuk lower high, dan lower high ini ada kemungkinan dia akan melanjutkan penurunan ya. Namun yang perlu kita tahu bisa saja juga ada kemungkinan dia double bottom. Double bottom ini juga bisa berwujud dalam high low ya. High low ini biasanya di 0,6 ya, mentok-mentok di 0,7 karena di sini juga ada gap ternyata ya. Jadi menurut saya untuk trading BBCA menurut saya tunggu dia rebound paling tidak di atas 575 atau 550, 8550, atau sekalian tunggu di area ini dulu agar gap tertutup dulu. Seperti itu, masih wait and see dulu. Mau analisa buat PGO di bulan Agustus. Nah, ini pertanyaannya kok sama ini dengan yang tadi, cuma beda sahamnya aja. Oke, PGO ya secara teknikal sudah tinggi ya kalau untuk trading. Jadi kalau kita kemarin sudah bahas ya, sekarang ini di di Pierce sedang proses distribusi ya. Jadi kalau Anda misalkan trading ya nggak apa-apa sih, bisa-bisa aja. Ya, karena ini sudah mulai terjadi perlambatan. Ciri-ciri perlambatan itu kita bisa mudah lihat dari indikator. Indikator ini ya, kita lihat MACD, baik itu di time frame jangka pendek, di sini sudah mulai terlihat kecenderungan turun. Ini harus hati-hati. Tidak selalu turun, tetapi ini adalah sinyal yang perlu kita waspadai. Kenapa saham sudah naik dan muncul yang seperti ini? Ini bisa menjadi sebuah divergen. Ya, sebuah divergen yang terkonfirmasi jika dia turun ke 74 ke bawah ya gitu. Makanya oleh karena itu saya harus kasih tahu kalau Anda trading saham ini bisa
tetapi harus disiplin. Jangan sampai nyangkut di pucuk karena sekarang ini pun peers sedang distribusi ya saham ini. Oke, gitu. Nah, kalau kita mau trading di saham ini, potensi upside yang mungkin kita dapatkan itu berapa persen? Sekitar 8 persenan. Ya. Karena asumsi kita ini sudah mulai melambat dan kemungkinan 0,6 dari wave ini itu sudah dekat. Yaitu di 1900. 13% dengan stop loss ketat di 16.05. Jadi bulan Agustus sementara ini kemungkinan sampai pertengahan dia masih naik ya, menuju ke akhir atau pertengahan dia akan terjadi koreksi. Jadi pertanyaanmu itu saya jawab ya bisa naik dan bisa turun. Begitu ya. Nah, makanya pertanyaannya harus spesifik ya. Oke. Malam Pak F, untuk BBNI best price untuk masuk investing. Terima kasih, salam sehat dan sukses. Oke, best price. Best price sepertinya masih jauh ya. Masih jauh. Seperti yang saya sampaikan di bulan April atau Maret 2024, BRI waktu itu masih di 5.000. Kita bilang di best price di 3.800, baru tercapai bulan apa? Bulan April 2025 ya. Nah, untuk best price adalah level yang sulit ya, tapi bisa. Yang mungkin secara yield dividen Anda dapatkan di atas rata-rata ya, itu bisa dikatakan best price. Jadi patokan best price untuk saham big caps banking ya, terkhusus saham-saham yang rutin kasih dividen, misalkan ya estimate dari dividennya adalah sekian ya, yieldnya sekian, kemudian Anda beli di harga tertentu, Anda dapatkan di atas itu, berarti itu sudah masuk best price. Misalkan ya yieldnya rata-rata per tahun itu 8%, 9%, kemudian Anda beli di harga sekian, misalkan di 3.000 lah atau di 3.600, kemudian ada estimate berapa EPS-nya dan Anda hitung yield-nya ternyata di atas 9%, berarti itu sudah termasuk best price. Tapi saya akan jawab, tidak akan jawab melalui pendekatan dividen, tapi kan saya jawab pendekatan secara teknikal ya. 3.200 ini ya, 3.300 sampai dengan 3.200. Oke. Sekarang harga masih di 4.000. Nggak jauh sih ya. Jadi bisa. Lanjut ya. Mohon analisa untuk saham OASA. Saya minus 16%. Terima kasih. Oke. Kenapa bisa minus seperti itu ya? Kalau invest ya mungkin ya beda cerita ya. Tapi kalau trading ya harusnya nggak boleh gitu ya. Nah, ini secara teknikal ya seperti ini. Ini yang namanya super duper meeng. Super duper meeng. Ya. Ini istilah dulu salah satu klien saya, kalau dia lagi rugi itu ya meeng gitu ya. Meeng adalah bahasa istilah yang biasa kita pakai untuk mengganti kata boncos ya. Nah, beginilah. Ini adalah salah satu contoh ketika kita trading kita nggak mau cut loss, akibatnya seperti ini. Dan ini bisa terjadi di saham apapun. Ya. Makanya apa? Ada ilmu ya, manajemen resiko. Jadi kalau ada orang buka account saham, entah mau investing ataupun trading, tetapi tidak mempelajari yang namanya resiko, yang dipikirkan adalah kalau saya investasi di saham, saya bisa beli McLaren nih, saya bisa beli Ferrari nih, saya bisa beli rumah di Menteng nih. Nah, saya bisa jadi milioner nih, saya bisa jadi triliuner nih. Nah, tidak pernah mempelajari yang namanya resiko. Wah, ya itu hanyalah mimpi ya. Ini adalah akibatnya ya. Ini saya edukasi kenapa ya, ini penting, ini sangat penting sekali daripada pembahasan saham. Ini lebih penting dan saya hanya bisa membahas kalau ada case-nya ini ada ya. Dan ini case ini sering terjadi, ada orang trading tetapi tidak tahu ada resiko di situ sehingga membiarkan kerugian semakin mendalam. Alih-alih merealisasikan kerugian, tapi yang dilakukan adalah menyayang-nyayang posisinya yang sudah sebenarnya salah. Akibatnya kerugian semakin membesar dan membesar, dan konyolnya, ini saya nggak mau menuduh orang ini atau yang berkonsultasi ini, tetapi konyolnya kebanyakan kasus adalah menambah posisi yang sudah salah. Ini yang menjadi super duper meeng ya. Super duper meeng itu sudah salah ditambah lagi salahnya. Nah, itulah kita harusnya di-cut ya. Berapa Anda punya batasan risiko? Itulah yang namanya manajemen risiko.
Manajemen risiko itu adalah sub bagian dari ilmu portofolio. Ya, manajemen portofolio itu ada diversifikasi, ada pengalokasian, ada manajemen risiko, berapa risk. Setiap orang punya berbeda-beda ya sebenarnya ya. Nah, bagaimana Alisa kita masuk ke UASA ya, karena pertanyaannya kan nggak tanya itu sebenarnya. Tapi saya perlu menyampaikan. Saya dinilai, wah ini orang ditanyain apa, jawabnya apa, saya nggak peduli ya. Tetapi saya penting saya sampaikan ini untuk apa? Untuk bermanfaat. Menurut saya lebih bermanfaat saya memberikan masukan seperti ini untuk terutama pada pemula-pemula ya. Gitu. Saya juga pemula sih sama dengan yang lain, masih belajar. Nah, kalau kita lihat di sini secara teknikal ini belum ada indikasi dia rebound. Tetapi kalau saran saya, kalau ternyata besok tiba-tiba bisa rebound seperti ini, kan ini juga di tanggal April ini juga drop seperti ini ya, tiba-tiba dia rebound tanpa ada tanda-tanda ataupun ada candle tertentu yang mengisyaratkan dia akan rebound. Nah, saran saya adalah sell on strength. Jangan menunggu ini akan balik lagi ke modal saya. Nah, itu adalah juga salah satu super duper meeng. Modal-modal super duper meeng itu seperti itu, mengharapkan sesuatu yang kecil kemungkinan terjadi. Bisa, tetapi kecil kemungkinan terjadi. Nah, ini ya. Jadi kemungkinan ini masih bisa turun lagi. Prediksi saya ya, ini akan turun ke 130 dulu sebelum dia rebound. Dan reboundnya ini terbatas menurut saya di 160 sampai dengan 170. Jadi kalau Anda punya modal di berapa tadi? Nggak disebutkan ya. Misalkan ada modal sekarang rugi berapa? 16%. Ya 16% itu sangat-sangat besar. Ya, saya nggak mau kalau trading rugi segitu. Ya mungkin modal Anda di 170, kemungkinan loss Anda bisa berkurang sekitar 160 itu 8% sampai dengan bagus-bagusnya itu Anda bisa cut di 170 itu sekitar 3%. Itu menurut saya sudah fair. Dengan mungkin kalau saya salah, saya diberikan kesempatan untuk memperbaiki, saya akan eksekusi di situ. Saya nggak mengharapkan yang lain-lain. Itu kalau saya ya, sekali lagi saya nggak mau semua orang harus sama. Yang lain beda juga nggak apa-apa, bebas. Setiap orang punya konsekuensi yang bisa diambil, ya, gitu. Oke, baik, sudah saya bahas semuanya. Semoga tidak ada yang terlewat. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Mohon maaf, mungkin ada pembahasan-pembahasan yang menyinggung atau mungkin tidak mengenakan kata-kata yang saya gunakan. Sekali lagi tujuan saya hanya untuk kebaikan, untuk mengedukasi. Apa yang saya punya, apa yang saya miliki, saya coba salurkan di Yeftalk ini secara gratis. Ya, dari case-case yang ada, saya bisa membahas, bisa menyalurkan apa yang saya miliki. Saya mungkin tidak bisa memberikan rekomendasi di Yeftalk ini, ya, tetapi saya bisa mengedukasi ini. Dan menurut saya ini lebih penting dibandingkan rekomendasi. Ya, dari situ Anda bisa mendapatkan mungkin pandangan yang berbeda, cara memanage risiko, cara melihat sebuah pergerakan harga saham, cara melihat sebuah fundamental, ya. Seperti itu. Mungkin Anda juga tidak harus terus setelah nonton ini harus sama dengan kami, tidak. Anda bisa berpikir kritis, Anda bisa menimbang-nimbang menonton channel-channel YouTube yang lain, ataupun Anda bisa searching, Anda bisa tanya ke ChatGPT ataupun tanya ke manapun, itu bebas. Anda jadi investor atau trader itu harus berpikir kritis. Ya, jangan jangan gampang didikte, ya. Anda harus, ini benar, menurut value saya juga benar, oke, saya ikuti, seperti itu. Jadi jangan sampai mengikuti tanpa memahami apa yang diarahkan ataupun disampaikan, ya. Itu pesan saya. Nonton channel YouTube semua bagus, positif, tergantung kita mengambil mana yang cocok buat kita atau mana yang tidak cocok yang kita bisa abaikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.